Kalau haus minum, kalau lapar makan, kalau kepanasan hidupkan kipas, hidupkan AC, kalau kedinginan pakai jaket. Selalu ada langkah antisipasi. Nah, yang mau kita hadapi ke depan ini apa? Yang akan kita hadapi nanti adalah yang pertama, sakaratul maut. Apa yang perlu kita siapkan untuk sakaratul maut ini? Banyak orang menghadapi pensiun udah siap. Saya Pak Ustadz untuk pensiun ini udah saya siapkan 100 pintu kos-kosan Pak Ustadz. Banyak betul Pak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Yakin betul dia malaikat maut itu datang setelah pensiun. Tidak salah, tak ada salahnya orang yang menyiapkan ruko, menyiapkan kos-kosan. Bagus, tidak salah. Itu ikhtiar. Tapi tak banyak yang mempersiapkan untuk sakaratul maut. Siap-siap untuk pensiun, belum tentu jadi. Belum tentu. Bisa jadi sebelum pensiun sudah mati. Tapi mati ini tidak kita siapkan pun pasti mati. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Apa yang kita siapkan untuk sakratul maut itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang selalu menyebut Allah kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat waktu dia mau sakaratul maut, waktu ruhnya mau keluar dari jasad, turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berbisik, alla takhafu, jangan kau takut. Karena rupanya orang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab kubur, takut mungkar nakir, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Maka datang malaikat membisikkan, alla takhafu, jangan kau takut. Perasaan yang kedua orang yang sakaratul maut itu, wala tahzanu, jangan sedih. Rupanya orang yang mau mati itu perasaannya sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan BPKB, STNK, surat tanah, akte notaris. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya melayang. Waktu itu hatinya kosong. Ketika itu malaikat membisikkan yang ketiga. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati husnul khatimah insyaallah. Apa syaratnya? Apa syaratnya supaya kita dapat macam yang disebutkan dalam ayat ini? Syaratnya kata Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqam. Istiqamah menyebut Allah. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, bisa la haula wala quwata illa billah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang kalau dia ikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring, selalu mengingat Allah. Itu makanya melihat wajah di cermin menyebut Allah.
Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk masjid menyebut Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid menyebut Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk ke WC menyebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur menyebut Allah. Bismika Allahumma ahya. Yang dibaca, mau tertidur dia nanti. Jadi kalau mau husnul khatimah, jangan berhenti menyebut Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana sakitnya mati itu? Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan yang orang sudah mati beribu tahun. Sudah berapa lama kalian mati? Ribuan tahun. Macam mana rasanya mati itu? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Makanya kita selalu berdoa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Tulis di YouTube itu Sakratul Maut titik. Nampak nanti orang yang mati, pembawa acara TV mati, orang sedang pidato mati, yang paling banyak mati orang yang sedang angkat berat, rupanya tak tahan jantung itu mati, orang sedang jogging mati. Nah, jadi mati ini kapan saja bisa terjadi. Apakah orang yang mati semalam itu sehari sebelumnya sadar dia mau mati? Tidak. Tiba-tiba aja datang kematian itu. Wajaa, datang dia sakratul mauti bil haq. Dia datang tiba-tiba. Hari ini kita usap kepala anak yatim, besok pagi kepala anak kita diusap orang sebagai anak yatim. Hari ini saya bicara mati, bisa jadi belum selesai tausiah ini saya sudah mati. Maka jangan pernah takut cerita tentang mati, karena kita semua akan mati. Kita sekarang hidup, resiko hidup adalah mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena ketika kita berani menghadapi hidup, berarti kita sudah berani menghadapi mati. Yang kita persiapkan itu adalah mati dengan husnul khatimah, insyaallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Terlentang kita di masjid ini, maka yang kita tengok adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maka kaligrafi ditulis di dinding. Supaya apa? Supaya mata menengok. Kalau bawa mobil dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Jeddah, di pinggir jalan, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa di pinggir jalan itu ditulis? Supaya kalau mati husnul khatimah. Beda tempat kita, di pinggir jalan yang tulis iklan es krim sama skincare. Makanya matinya bukan menyebut Allah, kredit. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Ada orang koma di masjid di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Koma, belum titik lagi, masih koma, tidak sadar-sadar. Kata dokter, bawa orang ini ke rumah karena sudah tak ada harapan hidup. Ini tinggal menunggu aja lagi. Obat sudah tak ada sampai masanya mati ini nanti. Akhirnya anak istrinya pun dah menyiapkan mau bawa pulang ke rumah.
Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba duduk dia. Dokter pun terkejut, anak bininya pun terkejut. Kok sadar dia lagi? Akhirnya ditanyalah orang ini, "Bapak kan koma?" "Iya." "Di dalam koma itu apa yang Bapak rasakan?" "Aku tak ingat apa-apa." "Terus kenapa tiba-tiba sadar?" Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya saya, "Kapan kau buat tablik akbar?" Akhirnya saya pun terduduk. Pokoknya nanti kita buat tablik akbar di kampung. Akhirnya dibuatnya lah acara di tepi Danau Maninjau. Nama acaranya Pulang Basamo. Akhirnya saya datangi bapak ini. Dia dari Jakarta. "Apa betul Bapak koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo?" "Betul Pak Ustadz." "Terus dalam koma itu apa yang Bapak rasakan?" Tiba-tiba Ustadz datang bertanya ke saya, "Kapan tablik akbar?" Itulah saya duduk sadar tuh. Lama saya menung. Jangan-jangan aku ini udah wali. Dua gendangnya, kalau tak wali murid, wali kelas. Saya ini orangnya rasional. Saya selalu penasaran, kenapa bisa saya datang ke dalam komanya itu. Lalu saya tanya dia, "Bapak kalau pagi apa yang Bapak lakukan?" Saya hidupkan handphone, saya dengar tonton YouTube Ustaz. "Oh." "Kalau Bapak sampai di tempat kerja apa yang Bapak lakukan?" "Kalau sedang kosong saya tonton lagi YouTube Ustaz." "Kalau Bapak mau tidur malam apa yang Bapak lakukan?" "Sebelum saya tidur yang terakhir saya tonton adalah YouTube Ustaz." Baru saya paham, apa yang selalu ditonton itulah yang dibawa ke alam bawah sadar, itulah yang datang waktu tidur dan waktu koma, dan itu juga lah yang datang waktu husnul khatimah insyaallah. Rasional, masuk akal. Tanyalah sama pakar-pakar psikologi, kenapa bisa itu yang terbawa-bawa. Makanya bapak-bapak pikirkan yang bagus-bagus aja. Jangan pikirkan yang waktu SMP SMA dulu. Mau dia mengigau terbawa ke malam. Tiba-tiba udah sambal belacan aja di muka. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kita pikirkan itu adalah akhirat, yang kita pikirkan itu adalah nama Allah, maka insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ruh kita keluar dari hembusan. Makanya orang yang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang yang mati biji matanya terbuka. Apa yang ditengok waktu mata terbuka? Yang ditengok itu adalah ruh keluar dari mulut dan hidung. Dulu ruh itu masuk ke dalam jasad ini dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruh. Raha ya ruhu, pergi berhembus. Ruh itu artinya pergi dan datang berhembus. Maka waktu datangnya berembus, perginya pun berembus. Ruh itu berjalan dari mulai ujung kaki sampai ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, terasa dingin, sejuk di kaki. Kalau ada bapak ibu yang udah merasa agak sejuk di kaki, tak lama lagi itu. Naik dia ke atas, naik dia ke atas, naik dia ke atas, keluar dia dari mulut, biji mata menengok ruh itu keluar, maka datang orang lain memejamkan mata kita. Bismillah wa ala millati Rasulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menggerakkan tangan ringan, menggerakkan lidah ringan. Yang paling ringan adalah menggerakkan kelopak mata. Inilah yang paling ringan. Tapi waktu kita sakratul maut, jangankan menggerakkan tangan, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak mata pun tak bisa. Terbuka. Bini yang katanya buah hati belayan jiwa pun takut memejamkan biji mata kita. Datang anak ke masjid memanggil tuan imam, "Pak Imam, tolonglah datang ke rumah. Ayah kami matanya tak tertutup-tutup dari tadi malam." Baiknya imam, padahal orang ini tak pernah datang ke masjid.
Makanya masyarakat sini yang tak pernah datang ke masjidlah kalian. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Bukan orang ini datang, kirimkan video ini ke dia. Jangan sampai nanti akhirnya tuan imam yang datang ke rumah dia hanya untuk menutupkan kelopak matanya, dan akhirnya jenazahnya dibawa juga ke masjid. Seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua inna lillah. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Lalu kemudian setelah ditutupkan, kita pun ruh keluar dari jasad. Lalu kemudian kemana pergi ruh itu? Ruh itu dibawa oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ruh dibawa di atas kain kafan dari cahaya. Lalu kemudian mengetuk pintu langit. Lalu kemudian malaikat yang menjaga pintu langit menengok ruh. Apa kata malaikat penjaga pintu langit? Inilah orang yang amalnya kami tengok 2 kali sehari. Habis subuh, malaikat yang menjaga di waktu malam datang membawa amal dia. Habis maghrib, malaikat yang menjaga di waktu siang datang membawa amal dia. Amalnya kami tengok 2 kali sehari, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Itulah makna orang yang dirindukan oleh para malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, viral, tapi malaikat di langit tak pernah kenal dengan dia. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak viral, tak dikenal orang, tak punya akun Facebook, Twitter, WhatsApp, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan dia, karena malaikat selalu membawa amal-amal dia. Mudah-mudahan amal-amal kita termasuk yang selalu lalu lalang di lalu lintas langit, dan orangnya masih di bumi, masyhur di bumi, masyhur juga di langit. Tak perlu masyhur di bumi, yang penting masyhur di antara malaikat penjaga pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malaikat yang ikut sholat subuh bersama kita ini, habis itu dia bawa amal kita. Lalu malaikat penjaga pintu langit menengok, oh amal si fulan tahajud tadi malam, amal si fulan sholat sunat hajat tadi malam, amal si fulan berzikir tadi malam, amal si fulan sholat subuh berjamaah. Amalnya ditengok malaikat tiap hari, tapi orangnya masih berjalan di atas muka bumi sampai akhirnya kita pun mati. Lalu ruh itu dibawa oleh para malaikat. Kenapa ada orang yang waktu penutup mukanya dibuka tersenyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kenapa ada orang yang mati tersenyum? Karena sebelum dia mati, malaikat mengepakkan sayapnya, lalu di sayap itu dia sudah menengok tempatnya di surga. Begitu nampaknya tempatnya di surga, tersenyum dia. Saat dia tersenyum itulah malaikat mencabut nyawanya. Maka ada yang mengalahkan sakit. Yang mengalahkan sakit adalah menengok tempat di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menengok tempat kita sebelum kita mati. Ustaz Somad sudah pernah menengok tempat Ustaz di surga. Saya jangankan menengok tempat di surga, menengok tempat parkir mobil pagi ini pun tak tahu saya. Karena menengok tempat di surga itu nanti ketika kita mau sakratul maut. Masa iya Pak Ustadz, sakitnya mati bisa dikalahkan? Itu logikanya begini, rasionalnya begini. Ibu habis melahirkan anak, sobek dagingnya, mohon maaf, sakit. Tak usah saya ceritakan sakitnya. Nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu, alah macam pernah aja Ustadz itu. Ibu sedang terbujur sekarang di rumah sakit, baru saja disobek dokter kulitnya, koyak mengeluarkan bayi. Tak lama kemudian datang bidan membawakan bayi, lalu ibu pun menggendong anak itu. Ibu senyum atau tidak? Senyum. Yang saya tanya, sakit atau tak sakit? Inilah hebatnya.
Ibu yang saya tanya, bisa pula bapak tuh merasakan sakit. Kan memang cinta sejati lah orang. Ibu itu baru saja melahirkan anak, nyawa taruhannya, koyak dagingnya, tapi menengok anak tersenyum dia. Begitulah mati itu. Sakit, tapi sakitnya kalah. Kenapa? Karena menengok tempat di surga, ditunjukkan Allah. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah itu irqul jabin. Irqul jabin, berkeringat jabin di atas kening atasnya. Kenapa? Kenapa orang yang mati husnul khatimah itu berkeringat di atas jabin ini? Karena malu. Biasanya orang kalau malu kan merah wajahnya karena tersipu malu. Maka orang yang meninggal menengok tempatnya di surga, malu dia karena amalnya tak seberapa. Aku amalku rasanya tak seberapa, kenapa besar kali balasan yang kau kasih ya Allah. Maka salah satu tandanya adalah irqul jabin, keluar macam keringat kecil di atas. Tapi jangan pula gara-gara ini biar supaya suami ibu disangka husnul khatimah, begitu mati langsung semprotkan air ke keningnya. Itu tak usah dibuat-buat, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan ini menurut hadis-hadis yang sahih, supaya kita bersiap-siap. Maka jangan lupa berzikir.